Grab Unlimited. Gak kelar hematnya. Langganan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante biasanya belanja Ramadan di mana? Di sini aja. Eits, no. Belanja keperluan.
Marilah kita bangkit berdiri, kita doakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang dan penuh hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kita bersama-sama hari ini memasuki masa Prapaskah. Masa yang penuh rahmat, masa yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah, dan semuanya terjadi karena kemurahan dan belas kasih Allah. Masa Prapaskah, masa kita diajak untuk terus-menerus memperbaharui diri, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh semakin merasakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dikerjakan atas hidup kita, dan akhirnya kita pun juga mampu berbagi kebaikan dengan siapapun terhadap orang-orang yang di dalam hidup kita. Masa Prapaskah mengajak kita untuk sungguh-sungguh menjalani pesiaran yang penuh pertobatan dan berbela rasa dengan saudara-saudari kita yang hadir di dalam kehidupan kita.
Para saudara yang terkasih, supaya sungguh pantas dan layak merayakan peristiwa agung ini, mari dengan penuh keheningan kita menundukkan diri di hadapan Allah yang Maha Rahim dan penuh belas kasih itu. Mari kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan mengendalikan diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, Ia dengan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa.
dosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan pujian-pujian kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.
Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertekar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mengembar-gemborkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, Rabu-Rabu menjadi awal kita memasuki retret agung kita. Kita memulai pesiaran kita dalam semangat pertobatan. Maka kita sungguh
orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Tuhan Allah. Karena kita selalu diberi kesempatan, selalu diberi waktu oleh Tuhan Allah untuk memperbarui diri kita, memperbarui hidup kita. Pembaruan hidup yang kita lakukan, yang kita perbuat, harus mengalir dari kedalaman hati kita. Tanpa kedalaman hati, pertobatan tanpa lahir dari dalam hati, tidak akan bisa menghasilkan buah apa-apa dalam hidup kita. Maka bagaimana Nabi Yoel menyerukan kepada kita untuk berbalik kepada Allah, untuk mau mengoyakkan hati kita. Hati yang sering saya sampaikan dalam bahasa Ibrani itu leb. Leb itu dari kata lamet dan bet. Lamet itu artinya ruang yang luas. Bet itu artinya rumah. Maka hati itu adalah tempat rumah yang memiliki begitu luas, ruang yang begitu luas. Artinya selalu memiliki keterbukaan. Kalau kita diajak mengoyakkan hati kita, berarti kita diajak untuk membuka lebar-lebar hati kita supaya mampu mendengarkan suara Tuhan. Kalau Tuhan berseru, kalau Tuhan berkata, kalau Tuhan menyuarakan dirinya, kita tidak tinggal dalam ketegaran hati. Kita tidak tinggal dalam kedegilan hati kita. Sehingga menutup apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Sehingga akhirnya kita, yang kita berbuat, yang kita lakukan, semuanya hanya menurut kemauan kita sendiri. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka masa Prapaskah sungguh-sungguh masa yang agung. Ini adalah rahmat Allah, masa yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita untuk memperbarui diri dengan semangat pertobatan. Pertobatan pertama-tama adalah kemauan kita untuk melihat cinta Allah, melihat kebaikan-kebaikan Allah. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Allah atas hidup kita, apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk hidup kita. Dan jelas sekali apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus untuk hidup kita. Dia yang tidak berdosa, Dia yang seharusnya tidak menanggung penderitaan karena dosa, mengambil penderitaan kita itu, menanggungnya seorang diri demi hidup dan keselamatan kita. Maka kalau kita mampu melihat kebaikan Tuhan, mampu melihat cinta Allah yang telah diberikan kepada kita, maka dengan demikian pertobatan yang kita lakukan pun juga sebagai ungkapan cinta kepada Allah itu. Sebagai ungkapan akan iman dan harapan kita kepada Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka itulah bagaimana Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk menjalani pertobatan itu dengan mau untuk berbela rasa kepada orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita. Berbela rasa, berdoa, berpuasa. Itu adalah semua ungkapan akan pertobatan. Jalan pertobatan, jalan pembaruan diri. Bukan
karena diwajibkan oleh hukum gereja. Bukan karena diharuskan untuk melakukan pantang dan puasa. Kalau kita melihat ini hanya sebuah karena kemauan menjalankan hukum, menjalankan peraturan, maka apa yang kita lakukan dalam masa Prapaskah ini hanya akan jatuh dalam sebuah rutinitas. Tidak memberi arti apa-apa bagi hidup kita. Tidak memberi makna apa-apa bagi kita. Dan akhirnya hidup kita pun juga tidak akan mengalami perubahan. Karena bukan lahir dari sebuah pertobatan karena cinta kepada Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh saat ini dengan berbela rasa, dengan berbagi, dengan berdoa, dan dengan berpuasa, pantang dan puasa, inilah jalan pembaruan bagi hidup kita. Apa yang kita lakukan dalam masa Prapaskah, pantang dan puasa, bukan untuk mengundang orang lain, bukan untuk meminta orang lain menghormati dan menghargai hidup kita, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi sungguh justru menjadi saat bagi kita untuk berbela rasa, saat bagi kita untuk berbagi kehidupan, berbagi cinta Allah yang telah kita terima dari Allah itu sendiri. Dan semuanya itu hanya bisa terjadi kalau kita berani mengoyakkan hati kita, membuka hati kita lebar-lebar atas suara Tuhan. Bukan hidup dalam ketegaran hati, bukan hidup dalam kedegilan hati, menutup akan suara Tuhan. Dan Tuhan bersuara itu juga melalui orang-orang yang hadir di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh dibutuhkan keluasan hati, kelapangan hati untuk mengalami pembaruan hidup. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka pantang dan puasa, pertobatan yang harus kita lakukan sungguh-sungguh konkret, sungguh-sungguh nyata. Ya, katakanlah, kalau biasanya dalam seminggu itu bisa 3-4 kali gosip, ya, rasan-rasan. Kalau mau menghilangkan pasti saya yakin tidak bisa. Tapi berjuanglah untuk mengurangi, maka lama-lama pasti akan hilang. Ini adalah dosa yang berada di dalam hati kita, siapapun itu. Ini adalah pertobatan yang konkret. Orang yang suka gosip, orang yang suka rasan-rasan, itu adalah orang yang menutup hatinya akan sapaan Tuhan. Betapa Tuhan Yesus selalu menyerukan, jangan menghakimi saudaramu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka masa Prapaskah adalah saat bagi kita berani menghakimi diri kita sendiri. Berani mengoreksi hidup kita. Berani untuk melihat hidup kita. Hanya dengan cara itu, kita berani bisa memperbarui diri kita. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, sungguh ini saat yang berahmat. Tuhan Allah terus-menerus menganugerahkan waktu
kesempatan bagi kita untuk memperbarui diri. Ini saat yang berrahmat. Ini adalah anugerah Allah. Maka kalau kita berani melihat saat ini adalah sebagai anugerah rahmat Allah, maka kita melakukan pertobatan, menjalani persiaran untuk memperbarui diri ini pun juga harus dengan rasa syukur. Bukan terpaksa, tetapi sungguh dengan rasa syukur untuk sebagai ungkapan cinta kepada Allah itu sendiri. Inilah saatnya bagi kita untuk masuk ke dalam hati kita. Maka sering saya mengatakan juga, perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia, yang kita tempuh adalah perjalanan dari kepala kita menuju hati. Karena seringkali hanya dengan melihat, hanya dengan mendengar, mulut kita ini sudah bisa menjadi kantor berita yang macam-macam. Padahal kita belum tentu tahu akan kebenarannya. Tidak sampai pernah kita batinkan. Tidak pernah sampai kita bawa ke dalam hati. Sehingga akhirnya banyak orang dikecewakan, banyak orang sakit hati, banyak orang patah hatinya. Karena kita yang tidak mau membawa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke dalam hati. Maka sungguh ini kita diajak belajar dari Bunda Maria. Bagaimana dia selalu menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ketika dia melihat adanya ketidakjelasan akan apa yang dia terima, dia simpan di dalam hati. Artinya dia bawa ke dalam hati hanya berjumpa dengan Tuhan Allah. Masuk ke dalam kamar menutup pintu, masuk ke dalam hati berjumpa seorang diri dengan Allah. Maka Tuhan Allah akan memberikan jawabannya. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Bunda Maria. Semua yang dia perbuat, semua yang dia lakukan, semua yang dia katakan sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia selalu membawa semuanya ke dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka sungguh ini saat berahmat. Bukan sekedar sebuah ritual, bukan sekedar sebuah peristiwa karena hukum, karena diwajibkan. Maka Tuhan Yesus pun, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kalau kita melakukan semuanya ini hanya demi mendapatkan sesuatu dari orang lain, itu sama halnya yang diperbuat oleh orang-orang munafik. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, mari kita syukuri rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah dalam masa Prapaskah, pesiaran hidup kita menuju pertobatan, menuju pembaruan diri ini. Dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh rasa syukur kepada Allah dan sungguh sebagai ungkapan cinta kita kepada Allah, dan akhirnya meluap menjadi kita ungkapkan dalam cinta kepada sesama kita, dalam berbela rasa, dalam bersolidaritas, dalam berbagi rahmat yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah. Hanya dengan cara itulah sungguh kita mampu memperbarui diri, karena hati kita buka lebar-lebar akan sapaan-sapaan yang datang dari Tuhan Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa
agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita, dahi kita, sebagai tanda penyesalan atas dosa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Kau berkenan bila kami bertobat. Dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
umat. Saudara-saudari, doa, tobat, dan amal kasih mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah kita mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk memperbarui diri, gereja, dan masyarakat. Maka marilah kita berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, semoga dalam masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan, dan semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa dunia ini, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa, dan semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit, jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa.
Berdoalah para saudara supaya persembahan gunaan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Pengampun, dengan penuh hormat kami unjukkan persembahan pada permulaan masa Prapaskah ini. Kami mohon semoga melalui karya tobat dan kasih kami dijauhkan dari tipu daya nikmat dunia, dan kami pun disucikan dari segala dosa, sehingga kami layak merayakan Paskah Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai kepada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Agustinus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Para saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Para saudara yang terkasih, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian, keluarga, tugas dan negara saudara, serta perjuangan iman kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Para saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.